ilmu-ilmunya sampai selesai. RO, Mungkin tidak berlama-lama, GO. untuk waktu saya serahkan ke Coach Ervin. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nanti kita santai aja lah ya, sejam ini boleh kita ngejawab langsung gitu ya, nggak terpaku dengan materi apa terkait dengan perpajakan apapun silahkan ditanyakan aja bebas. Oke, bentar ya, saya siapin dulu materinya. Bentar, saya share screen ya. Udah diizinkan saya screen kan ya? Halo Bu, udah diizinkan saya screen kan ya? Ya. Oke, sebentar, sebentar. Oke, sedikit saja perkenalan dulu dari saya ya di sini. Izin saya perkenalan dulu. Jadi ini saya sebagai founder isipajak.com atau pajak.co.id juga untuk alamatnya. Terus untuk pengalaman saya pribadi, saya pernah kerja di kantor pajak hampir sekitar 14 tahun lah ya. Setelah itu dari 97 sampai 2011. Dari 2011 setelah itu saya berkecimpung di bidang konsultan pajak ya untuk membantu para bapak ibu di sini sebagai para pengusaha UMKM ataupun eh, yang memang tertarik untuk mengikuti ini. Karena kalau kita bicara pajak, kalau kata orang tuh ada kata Benjamin Franklin sih, ada dua hal yang tidak bisa dihindari di dunia ini. Satu pajak, yang kedua adalah kematian. Bukan berarti bahwa pajak itu seserem kematian, tidak. Karena nanti kita akan belajar lah di sini. Tapi maksudnya dulu pasti akan datang. Ya. Apalagi pada saat bulan Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa membantu para pengusaha ataupun yang akan mempunyai usaha di sini untuk bisa lebih memahami dan mengantisipasi kalau ada masalah-masalah perpajakan. Nah, sedikit tadi tentang saya, selain sempat jadi bekerja di kantor pajak dan sekarang jadi konsultan, saya juga sempat menjadi tenaga ahli perpajakan di Kemenq untuk roadmap e-commerce tahun 2017. Selebihnya saya mengisi materi perpajakan di berbagai macam lembaga dan juga komunitas-komunitas bisnis. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya akan masuk ke materi sekarang di sini. Materinya kita bahas di sini adalah pengusaha melek pajak atau bagaimana strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Oh, ini belum belum muncul ya? Bentar ya. Materinya muncul. Bentar ya. Oke. Masih belum muncul ya materinya ya? Belum, Coach. Belum, belum. Oke, sebentar, sebentar. Oh, ini dia. Nah, sekarang muncul ya. Oke, di sini pengusaha melek pajak. Nah, bagaimana menghadapi strategi pemeriksaan pajak? Karena sebagai para pengusaha atau yang akan berusaha di sini, pajak itu satu keniscayaan ya di sini yang akan dihadapi oleh para pengusaha atau yang berkecimpung di bidang membuat usaha atau kegiatan bisnis di sini. Nah, jadi tadi seperti saya sampaikan, ini seperti Benjamin Franklin bilang, ada dua hal yang tidak bisa dihindari. Jadi Bapak Ibu kalau pindah ke negara manapun, kemungkinan besar akan berhadapan dengan pajak. Kecuali kalau Bapak Ibu pindah ke negara yang notabene Arab Saudi ya, beberapa negara Arab ya, itu mungkin nggak akan kena pajak. Karena mereka tidak memperkenakan pajak untuk pribadinya ya. Seperti itu.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan perpajakan di sini? Secara definisi itu adalah pajak adalah kontribusi wajib ya, yang bisa dipaksakan. Ini yang perlu kita perhatikan. Di sini karena bisa dipaksakan itulah sebagai pengusaha kita harus berhati-hati di sini nih terkait dengan sistem perpajakannya. Atau apa yang akan kita lakukan terkait bisnis kita dengan perpajakannya. Maksud saya seperti itu. Kenapa? Karena bisa dipaksakan, bisa ditagih oleh kantor pajak dengan berbagai macam sarana, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, sampai dengan langkah yang penagihan pajak secara aktif lainnya. Nah, kenapa sih kita harus melek pajak di sini? Yang pertama adalah secara finansial. Kalau kita misalnya memahami pajak di sini, kita bisa mengurangi kerugian-kerugian karena adanya sanksi perpajakan. Dan juga bisa menghindari terhambatnya cash flow bila ada sanksi perpajakan. Terus secara finansial juga ya, bila ada panggilan dari kantor pajak, kita kan akan ada beban transportasi ya. Belum mungkin pikiran kita juga akan terpikir ke sana atau tuju ke sana yang tentunya secara finansial, ibaratnya dibanding kita lagi nyari uang, itu akan terhambat juga. Mendingan nyari uang nih, dibanding kita menghadapi pemeriksaan pajak yang makan energi, waktu, dan pikiran di situ. Selain itu juga ada nih beberapa case di situ ada wajib pajak itu yang bisa diblokir pajak diblokir rekeningnya. Dan sebetulnya untuk diblokir rekening itu kantor pajak bisa saja kalau ada tunggakan itu 100 juta. Jadi nggak wah harus ratusan M nggak. Ternyata di aturan perpajakan itu 100 juta pun kantor pajak bisa melakukan penagihan pajak secara aktif bahkan sampai memblokir rekening di sini. Nah, ketika ada pemeriksaan pajak tuh banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya kita akan memikirkan, ada waktu yang terbuang, terus selain itu juga ada kerugian karena adanya sanksi perpajakan. Tadi juga kita kalau mau belanja, beli-beli apa dan sebagainya, tiba-tiba rekeningnya diblokir. Gitu. Nah, selain itu juga butuh dokumen yang lengkap nih, bahkan sampai dengan bisa dilakukan gizeling di sini, sampai paksa pajak di situ. Paksa badan maksudnya. Nah, pada tahun 2025 ini ada aturan perpajakan yang baru terkait di bidang pemeriksaan. Nah, di sini aturan perpajakan yang baru di sini mengatur tentang definisinya apa. Pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini, Pak Ervin, kok kita bahas pajak langsung pemeriksaan? Terlalu jauh atau ribet atau gimana lah, boro-boro Pak ngalamin itu. Nah, kenapa dijadikan bahasan ini? Karena kalau kita bicara pajak itu, permasalahan pajak itu akan ada kalau ada pemeriksaan. Kalau nggak ada pemeriksaan ya nggak akan ada masalah. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah ngalamin saya 10 tahun Pak, 20 tahun aman-aman aja, Pak nggak pernah diapa-apain, aman-aman aja karena belum diperiksa. Nah, dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, itu sangat memungkinkan gitu kantor pajak untuk bisa mengakses banyak hal, banyak data. Itulah kenapa materinya kita bawa tentang pemeriksaan pajak, karena biar kita siap-siap nih, apa sih yang harus kita siapkan. Karena biaya perpajakan itu, selain yang rutin tiap bulan atau tiap tahun, itu bisa akan membengkak kalau ada yang tidak rapi, eh, tidak rapi, selain tidak rapi juga dokumennya tidak lengkap, pembukuannya tidak dilakukan, bisa jadi pajak kita bakal membengkak. Bahkan kalau kita memahami perpajakan banyak hal-hal yang bisa menjadi keuntungan buat kita. Sebagai contoh gini, mungkin di sini udah ada yang tahu ya, tapi saya akan mengulang ya. Mungkin pernah dengar bahwa Pak, kalau pajak untuk orang pribadi, kalau punya usaha dagang 500 juta itu nggak kena pajak. Betul, betul sekali. Dihitung sejak kapan? Sejak pertama kali punya NPWP 7 tahun ke depan. Kita ambil contoh ya, misalnya kita ambil contoh sederhana aja di sini. Bapak A itu jualan meja, kata meja ya, atau jualan makanan lah, atau jualan ya apalah bebas, meja, makanan atau apapun. Nah, misalnya dalam setahun itu jualannya nembus lah sampai angka 500 juta persis gitu. Persis 500 juta ya di sini ya. Ini kalau Bu Mas Luro ada yang mau tanyakan silakan ya Bu kalau kurang jelas. Karena biar bisa membantu teman-teman. Karena kalau yang teman-teman kalau mau nanya agak sungkan, nah kita tektokan sama Ibu aja. Nah, jadi di sini tadi 500 juta nih di sini. 1 tahun 500 juta. Kita asumsikan saja keuntungannya sekitar 100 juta lah setahun. Nah, kalau aturan perpajakan kita bisa nggak kena pajak atas usaha ya di sini bukan pekerjaan. Kita nggak bisa kena pajak dalam omset 500 juta. Misalnya kalau kita punya untung 100 juta aja dari omset ini.
Anggap selama 5 tahun kita kumpulin tuh uangnya. Jadi keuntungannya tiap tahun kita tabung lah 100, 100, 100, 100. Mungkin tahun kelima totalnya jadi 500 kurang lebih lah ya. Jadi 500 juta kurang lebih. Nah, suatu saat Bapak Ibu pas tahun kelima atau tahun keenam ini beli rumah nih, beli rumah bisa atau beli kendaraan bisa seharga 500 juta. Nah, kalau sekarang kita kan kalau transaksi apalagi terkait rumah, mobil, pasti kan akan diminta NPWP ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika diminta NPWP di sini, maka data itu pasti akan ketahuan ya sama kantor pajak. Oh, Bu Masruroh nih kemarin beli mobil harganya 500 juta. Nah, karena nggak pernah lapor pajak, tapi karena Ibu punya KTP dan NPWP-nya juga udah otomatis tersambung, kalau udah otomatis tersambung, maka kantor pajak akan nanya nih ke Bu Masruroh. Bu Masruroh, misalnya nanya gini, loh, kamu kok bisa beli mobil 500 juta? Uangnya dari mana ya? Kalau kita tidak bisa menjawabnya, tentu akan jadi permasalahan pajak ya nggak Bu? Akan ditagih Bisa nih dari mana dipanggil nih? ya. Iya, dari mana uangnya nih gitu kan? Nah, tapi kalau kita ngerti pajak, cukup kita lapor aja nggak perlu bayar. Oh, keuntungan uangnya 100, 100 dalam 500 juta, kita tinggal bilang, sudah lapor pajak kok. Bahkan nggak perlu bilang pun pasti nggak akan ditanya. Kenapa? Karena keuntungannya sinkron nih. Uangnya sumbernya jelas. Dan sekali lagi nggak bayar pajak di sini. Paham ya Mas saya di sini? Iya, Nah, iya. teman-teman itu kan banyak, ada beberapa saya ngalamin karena ketidaktahuan, sebetulnya mungkin dia harusnya nggak perlu bayar pajak. Nah, itu kalau contoh pengusaha. Kalau karyawan gimana, Pak? Sering sekali saya ngalamin ada karyawan juga udah kerja 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba tahun pertama dia mulai usaha lah, mau mulai usaha. Terus masih ada tabungannya dia nih, bikin PT. Wah, masukin modal dari perusahaannya, masukin ke modal perusahaan 1 M misalnya. Ditanya dong sama kantor pajak, kenapa? Karena data itu nyambung ke Kemenkumham. Saham uangnya untuk modal dari mana ya? Karena nggak bisa jawab, walaupun dia bilang, iya saya di pekerjaan Pak, tapi karena nggak pernah lapor SPT, tapi tidak dengan benar, jadi tidak hanya ini ya, lapor SPT tidak benar, dia nggak ngomong itu hartanya itu dari mana, dari gajinya dia udah nyisihin tabungannya 10 juta, 100 juta tiap tahun, sampai punya uang 1 miliar. Nah kantor pajak, kalau Anda nggak bisa buktiin uang itu dari kerja, ya dianggapnya punya uang lain gitu loh Bu Mas Roro. Padahal kalau kita karyawan udah dipotong terus kan pajaknya. Jadi hal-hal seperti ini nih, kenapa kita bahas pemeriksaan? Karena kita biar tahu gitu. Ternyata pemeriksaan itu bisa muncul kalau kita nggak tertib perpajakannya. Bahkan kalaupun muncul, misalnya kantor pajak random lah, iseng tuh, kita udah siap gitu materinya. Contoh saya tadi ambil pengusaha yang 500 juta atau misalnya karyawan. Ini baru muncul, saya udah lapor kok SPT-nya. Nah, gitu ya rekan-rekan ya di sini. Kalau mau tanyakan silahkan, open aja. Karena kalau udah kepanjangan, nanti lupa mau nanya apa. Iya, Mangga, ibu-ibu, bapak yang bertanya tentang perpajakan tadi, memang ya, Coach ya, apa yang kita dapatkan sekecil apapun itu harus kita tuangkan ya tadi di SPT itu. Ya, benar. Karena jadi nanti justru kita akan ketahuan ternyata dari yang kita dapat sama yang keluar Betul, itu akan langsung kita bisa melihat, bisa. kelihatan. Oh iya Betul. betul. Sebetulnya keuntungannya banyak juga ya Kak. Memang hanya banyaknya Iya, mungkin yang sudah langsung upload dulu nih. Wah, pajak nggak gimana gitu. iya. Ya kita bisa rapihkan lah di situ, nggak perlu khawatir. Ya, Jadi ya. kalau sebagai Kelebihan pebisnis tuh keuangan ya. betul, sebagai pengusaha kan namanya mitigasi resiko nih gitu loh. Nah, saya pernah nih ngalamin ke klien itu pusing gitu. Pas saya cek semua datanya, lah Pak sebenarnya aman-aman semua. Bapak bukti potong pajaknya ada, ininya ada. Oh gitu Mas. Saya dapat info dari orang, ya pokoknya simpen aja deh atau masukin ke rekening pribadi. Padahal dari perusahaannya dicampur aduk gitu. Padahal kalau dirapiin, oh rapi kok. Ternyata nggak banyak ya, nggak apa ya. Tidak menyeramkan, semenakutkan atau semengkhawatirkan yang dipikirkan gitu. Betul betul. Oke, Ini ada yang mau bertanya dulu nih sebelum materi selanjutnya, mungkin kita silakan ngobrol-ngobrol silakan santai sharing aja. Iya santai dengan aja. Kalau materi, Kawat Edkin. iya. Iya. Kalau materi, Mau langsung open mic enggak? Atau di room chat? nah, ini ada di room chat ada yang nanya kayaknya. Ah enggak, buat ya. Oh suaranya kecil ya? Oh iya ya, suara saya kecil ya. Nah sekarang jelas nggak, Bu? Bu Jelas Mas Ruru jelas nggak? Oke, jelas siap. Kak. Saya Ya. lanjut ya. Oke. Nah, jadi
Kenapa sih diperiksa pajak kita? Nah, diperiksa pajak itu ada dua alasannya, yaitu untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain. Nah, menguji kepatuhan di sini biasanya adalah terkait dengan pelaporan SPT. Nah, yang paling umum apa? Kalau perusahaan ini rugi atau kalau misalnya lebih bayar. Nah, itu pasti umum. Itu penguji kepatuhan umumnya dilakukan di hal itu. Walaupun ada beberapa yang lain ya, cuma saya tidak jelaskan terlalu jauh. Tapi ini yang umum-umum aja, karena waktu kita sangat singkat. Yang kedua adalah karena tujuan lain, misalnya pindah kantor atau pencabutan NPWP atau pencabutan PKP atau tujuan-tujuan lain yang sifatnya administratif. Nah, seperti itu. Nah, beberapa sumber. Nah, tadi saya sudah bahas sekilas. Beberapa sumber data untuk DJP menggali pajak. Nah, beberapa sumber datanya di sini door to door, petugas pajak incar pelaku UMKM dengan cek pelaporan SPT-nya. Sebetulnya ini dicanangkan dari 2021. Nah, tapi sekarang sih udah mulai dilakukan 2024 kemarin, tapi belum terlalu rame lah. Ya belum terlalu intens lah. Nah, cuma jangan sampai di apa namanya? Jangan sampai ada oknum-oknum. Kita bisa minta surat tugasnya dan sebagainya. Ini sebagai pengingat aja ya, mumpung di sini, insya Allah mudah-mudahan biar nggak ada yang kena gitu ya. Jadi sekarang tuh lagi ramai penipuan melalui WhatsApp atau telepon dengan mengataskan nama kantor pajak dan memberikan aplikasi perpajakan seolah-olah seperti itu. Dan itu ya ada beberapa yang udah puluhan juta kena gitu ketipu lah, karena kan orang nggak ngerti pajak atau nggak tahu atau takut. Nah, akhirnya udah ikutin aja deh. Contoh kadang-kadang diiming-imingin, bapak nih kena pajak nih harusnya sekian puluh juta, tapi kalau memang mau dibayar sekarang nih pakai aplikasi ini dan sebagainya, memang lagi ada fasilitas bla 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 lah kita. Nah, orang kan kalau nggak ngerti, wah bener nih kita, dibanding macam-macam kita. Nah itu contoh. Nah, berikutnya yang terbaru nih, ada namanya Cortex System. Nanti kita kalau ada pertanyaan tanyakan, saya akan bisa jelaskan juga di sini. Jadi Cortex ini lagi rame sih, dan ya lagi banyak di apa ya namanya tuh, lagi banyak masalah lah kita bilang. Masalah dalam arti masalah jaringan dan sebagainya, sistem yang masih belum padu. Ya, tapi udah berjalan, mau nggak mau kita harus ikutin. Nah, Cortex ini ke depannya adalah yang bisa mengintegrasikan semua data perpajakan kita dan mungkin akan nyambung ke data-data yang lain. Yang paling mudah kalau Bapak Ibu pernah dengarkan atau pernah mendengar bahkan sudah melakukan di bulan Juli ya, itu ada yang namanya penyatuan NPWP dan KTP. Ada yang udah mungkin Bu Mas Roro udah kali ya. Atau istilahnya Justru saya pemadanan tuh ya. tadi berbicara penipuan, saya kena juga tuh. Oh, serius? Karena kebetulan saya waktu itu sedang capek ya, lagi di jalan, ada telepon berkali-kali, katanya Bu pajak apa kok belum diganti itu nomor pajak yayasan Ibu gitu. Saya lihat data saya gitu. itu betul data saya gitu kan. Saya bilang, saya masih di jalan nih, nanti aja ngobrolnya gitu. Pas besoknya ditelepon lagi, terus saya juga habis ngurusin yang kerja, kan lagi ada yang kerja di rumah tuh, bangun pondok gitu kan. Nah, saya terbawa tuh kok di apa oleh itu Gitu. iya, ketika dilihat kan memang ya data yayasan kita yang itunya juga ya sama, apa dilihatnya sarjana hukum gitu beliaunya Ya, gitu. datanya Jadi sesuai lagi. Bahkan kadang-kadang data sesuai gitu iya, dengan kita ya. jadi saya digiring sama dia diarahkan gini-gini, nanti itu Bu, untuk administrasi 10.000 gitu kan, pakai waduh. Setelah beres, aduh ini saya kena kayaknya gitu, langsung saya konfirmasi ke beberapa bank yang setelah empat empat apa dia tahu yang ada di handphone kita tuh, bank mana aja yang sudah ngelink ke kita gitu. Saya langsung telepon ke beberapa bank, supaya di itu dulu diblokir dulu. Terus saya, Itu ada aplikasi yang nyambung gitu Mas, dikasih link aplikasi ya kalau nggak salah. iya kan langsung dia bilang, Bu, langsung berbagi layar kan. Iya, karena gitu. Jadi pas kebetulan ibu saya juga hampir ya. Setelah itu karena saya tuh janganlah gitu. Nah, akhirnya ke bank gitu nanyain, "Ini kok bisa sih bank BCA-nya kelihatan?" "Oh, itu bukan layar kita, Pak." Emang pas saya lihat kok layar BCA aneh gitu kan ya. Ini bukan ngomongin iklan bank ya, tapi kok aneh gitu. Jadi itu kelihatan kayak bener gitu kan, kayak phishing lah kalau itu tuh. Ah, iya 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 iya. Aduh, lumayan juga tuh Bu ya. Iya, saya langsung yang ngelink ke situ, yang banking semua saya blokirin dulu. Uninstall. Iya, uninstall. Malah ke bank dulu ya, uninstall ulang kata bank suruhnya.
Insya Allah. Iya, 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 ya, itu jadi Gitu. inilah ya, jadi Tapi kan belajaran kita buat ya, kita lah ya di sini. Iya, 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 iya. Oke, nah jadi Cortex System itu ya integrasi perpajakan dari wajib pajak, internal DJP dan pihak ketiga kemana-mana lah gitu nyampurnya. Nah, DJP juga aktif nih di media sosial untuk penggalian data. Mungkin kalau misalnya kemarin pernah denger yang Gozali Everyday gitu kan di situ. Nah, itu ada tuh dikasih tag tag oleh kantor pajak. Pajaknya kurang lebih mirip-mirip kayak gini lah di situ. Nah, ini yang paling bukan rawan, yang paling perlu kita waspadai. Jadi sejak 2017 DJP itu sebetulnya bisa akses langsung data bank, terutama untuk yang punya nasabah yang bersaldo 1 miliar ke atas. Bahkan di 2024 kemarin, itu kalau ada bank yang menghalangi atau siapapun pejabat yang lain bisa langsung kena pidana nih kalau ada permintaan data dari kantor pajak. Nah, kalau dulu, zaman dulu tuh susah banget, kalau sekarang mudah. Jadi bank kita ketahuan nih rekening. Jadi ya hanya masalah waktu gitu kalau kita nggak ngerapiin dari sekarang. Jadi sempat ada yang ngomong kemarin, Pak, usaha ini gimana ya? Kita harus inovasi segala macam lain-lain, lain-lain. Yes, saya bilang itu harus gitu kan. Ya usaha lah, marketing segala macam. Cuman jangan salah gitu. Kadang ada ya bisa jadi good news atau bad news gitu. Bisa jadi mungkin di luaran sana ada pengusaha-pengusaha yang karena tidak rapih pajaknya malah bisa terhambat usahanya tuh. Nah itu bisa jadi keuntungan buat kita, saya bilang gitu kan. Oh iya, tapi pas dia ngecekin lagi sendiri, iya saya juga ya Pak. Jadi tidak hanya ngomongin inovasi ya di sini. Jadi tata tertib apa ya ketertiban perpajakan itu bisa jadi masalah tuh buat advantage buat kita kalau ada saingan ya bukan kita ngedoain ya, tapi kalau ada saingan yang belum rapi bisa terhambat lah di sini. Nah seperti itu. Nah ini nih pemadanan NPWP yang tadi saya sampaikan di sini. Lanjut. Nah, bagaimana nih setelah data ada, terus kantor pajak nih ngapain ya di sini? Jadi setelah datanya ada, kantor pajak itu akan apa ya? Akan menguji kepatuhannya dengan beberapa 3 tahapan biasanya. Yang pertama himbauan melalui email, surat atau WhatsApp. Dan biasanya sih email sekarang jarang WhatsApp itu. WhatsApp tuh yang mengingatkan. Jadi bukan nanyain ibu harus bayar, mengingatkan, oh iya bu tinggal lapor. Sifatnya mengingatkan. Dan kalaupun emangnya harus ada surat resminya. Nah, Pak kalau kayak misalnya kayak mohon maaf ya, saya ambil contoh Mas Roh. Kalau kejadian gini cuekin aja deh. Kalau ada kantor pajak itu bilang, ntar saya ke kantor, gitu aja. Besok ketemu. Jadi mendingan seperti itu simple gitu kan. Kalau takut-takut orang juga itu saya nggak bisa bu, saya ketemu deh besok saya udah kenal kok AR-nya gitu. Udah. Jadi takutnya beneran gitu kan. Kalau beneran takut juga gitu. Kalau ternyata ada suratnya. Nah tapi sekarang ya suratnya di macam-macamin data ibu juga kelihatan jelas kemarin kan. Ya lebih baik datengin aja ke kantornya lah di situ kalau emang khawatir ya. Dan berikutnya, jadi gimana cara nyelesainnya? Simple diisi cek, surat himbauan, udah belum kita bayar atau udah lapor ya. Kalau udah ya sudah selesai. Kalau ternyata udah atau belum ya udah tinggal nanti cuma ngecek aja nih kalau ada himbauan. Nah berikutnya setengah pemeriksaan. Kalau saya bilang ada surat cinta setengah pemeriksaan yang namanya klarifikasi SP2DK. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, jadi SP2DK ini yang lagi rame biasanya di wajib pajak itu tuh karena mereka punya target hampir ribuan satu AR itu untuk menerbitin SP2DK dalam 1 tahun. Jadi eh, atas SP2 itu klarifikasi. Nah, klarifikasi seperti apa? Sama kayak tadi. Bu Mas Ruro kok punya uang 500 juta untuk beli mobil dari mana ya gitu. Oh iya saya udah lapor kok data-datanya lengkap. Udah nggak ada masalah kita nggak perlu takut gitu. Lengkap kok. Dan juga kalau emang udah lengkap dan benar pasti nggak akan ditanya. Ya, kalaupun ditanya sifatnya klarifikasi, ya, tapi kita tidak bisa menghindari risiko ditanya ini ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan bersiap untuk menghadapinya. Nah, jadi identifikasi masalah, klasifikasikan, kumpulkan bukti-bukti, dan membuat surat tanggapan yang sesuai. Bila belum siap, Anda juga bisa hubungin AR nih. Kenapa ya masalahnya, seperti apa. Nanti kita akan melakukan pembahasan. Nah, ini saya singkat-singkat aja karena waktu singkat. Nah, ini yang ketiga, itu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini lebih sifatnya, kalau tadi yang pertama himbauan, yang kedua klarifikasi, ya kalau ketiga ini udah nguji nih kepatuhan kita, udah bener belum? Ini sifatnya pengujian. Nah, ini perlu hati-hati di sini, karena datanya harus lengkap, betul, detil. Nah, gitu.
Nah, cuman Bapak, apa yang harus kita lakukan? Ya, memastikan data-datanya, memastikan suratnya, memastikan dokumennya, bagaimana tata cara kita menghadapi dengan kantor pajak, membuat surat tanggapan, dan sampai dengan pembahasan. Nah, ini contoh surat ketetapan pajak di sini. Jadi surat ketetapan pajak di sini contohnya adalah ada ketetapan pajak sebesar 800 jutaan lah contohnya di sini. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kalau misalnya ada tadi, Pak bisa nggak kantor pajak nagih sampai dengan paksa? Oh bisa, bisa sekali. Itu sampai dengan paksa, itu bisa sekali kurang lebih sebesar, sorry. Apabila ada syarat paksa itu sangat bisa sekali gitu. Tapi besarannya apa yang bisa dilakukan pajak syarat paksa ini itu di antara tadi 100 juta pun bisa kok kantor pajak melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Lanjut berikutnya, kenapa sih diperiksa pajak? Ya, macam-macam kejadiannya. Bisa tidak dilakukan pelaporan pajak, atau ada data harta yang tidak sesuai dengan pelaporan pajak kita, baik untuk pribadi ataupun perusahaan. Berikutnya juga ada penghasilan yang tidak dilaporkan, tetapi dilaporkan oleh pihak lain. Misalnya contoh kalau Bapak Ibu sebagai dokter, atau ada penghasilan lain jasa, nah kita bukti potong kita tuh pasti dilaporkan pihak lain. Nah, cuma kita nggak melaporkan. Itu bisa dipertanyaan tuh, diperiksa itu. Adanya data perbankan, ada transaksi jual beli, tanah, dan lain-lain. Walaupun umumnya tadi kenapa latar belakang diperiksa untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain. Tapi ini sumber-sumber kenapa diperiksa pajak atau kenapa dapat SP2DK. Apa sih Pak resikonya di sini ya? Resikonya tadi waktu yang tersita, repotan, bahkan temuan pajak yang kurang dibayar, bisa sampai sanksi perpajakan 2% per bulan, atau maksimum sampai dengan 100% atau denda. Kenapa? Karena data-data yang diminta tuh bisa banyak di sini, sangat-sangat banyak. Nah, kalau kita nggak siap datanya, maka kantor pajak bisa menentukan sendiri temuannya. Nah, cuman Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas tuh terkait dengan himbauan, eh, klarifikasi SP2DK sampai pengujian dengan pemeriksaan. Nah, itu nggak perlu khawatir ya, sepanjang kita siap dan datanya lengkap ya. Kalau saya sebut tuh wajib pajak yang cerdas ya, kita harus tenang, tidak perlu takut, apalagi overthinking. Jadi sebagai wajib pajak atau pengusaha yang cerdas, kita akan apa yang perlu dilakukan yaitu melakukan pelaporan pajak yang diwajibkan setiap bulannya, melakukan manajemen dengan baik, dan melakukan diagnosa risiko perpajakan setiap tahunnya. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapinya ya? Tenang kita menghadapinya, menyiapkan data yang diperlukan, melakukan perhitungan sendiri untuk mengetahui risiko ini paling penting nih. Kita harus tahu risikonya sebesar apa. Jangan sampai kita nggak tahu risikonya ya main di apa ya? Dilawan aja kantor pajaknya, padahal kita nggak tahu risikonya. Ya udah. Nah, tadi bagaimana antisipasinya? Ya, sama seperti tadi untuk antisipasinya apa saya ulang lagi yang tadi yaitu melakukan pelaporan pajak yang diwajibkan setiap masa baik ataupun bulan ya masa di sini atau setiap tahun, melakukan manajemen pajak dan melakukan diagnosa risiko perpajakan setiap tahunnya. Nah, sekali lagi gimana nih kalau kita harus ngadapin pemeriksaan pajak? Nah, saya ulang lagi nih. Yaitu harus tenang menghadapinya, siapin data, melakukan perhitungan dan melakukan diagnosa risiko perpajakan setiap tahunnya. Secara teknis mungkin kita nggak akan bisa bahas detail di sini, tapi silahkan nanti kalau pertanyaan, insya Allah apa yang akan ditanyakan di sini, maksudnya seperti apa sih Pak? Itu kita bisa bisa jelaskan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada mengalami pemeriksaan pajak, bisa didampingi oleh konsultan pajak profesional, resmi dan berpengalaman, sehingga Anda hanya perlu fokus pada pengembangan usaha Anda saja. Sampai sini ada yang menanyakan, silahkan. Nah, ini materinya udah selesai. Nanti kalau mau hubungin saya bisa di nomor ini atau nomor yang 0813. 981 68927. Silakan kalau bertanyakan, silakan Bapak Ibu. Mangga Ibu Bapak yang mau bertanya Oh ya, sebelum nanti saya lanjut. akan kasih link juga. Silakan, silakan. Sebentar saya izin off cam sebentar saja. Sambil nunggu Bapak Ibu. Saya kasih waktu nanti kalau yang bertanyakan.
Silakan Bu Mas Roro, ada yang menanyakan, silakan. Nih kayaknya puasa pas Silahkan ya. ngantuk-ngantuknya nih. Ya, teman-teman yang mau bertanya tentang perpajakan tadi, ya jadi ternyata dengan tadi ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya, pajak itu bukan hal yang takutkan buat kita, tapi membantu kita melihat penghasilan-penghasilan kita, kemudian juga ya mungkin coach selama ini para pelaku usaha ketika disuruh buat NPWP mereka langsung ngapain kan gitu ya. Jadi sebetulnya itu memudahkan gitu ya untuk menghitung pemasukan kemudian juga sumber kita dari mana aja itu. Ketika ada hal-hal yang tadi pertanyaan kita sudah bisa mengcover semua gitu ya. Teman-teman silahkan yang mau bertanya. Boleh Silakan, izin bertanya, silakan Ibu, Pak Semangat. Anas. Mas Ervin, Ya, terima kasih silakan Pak Anas, salam penjelasannya. kenal. Mau tanya dua hal mungkin ya. Eh, Kalau boleh tahu apa sih perbedaan mendasar antara Cortex yang sekarang, yang baru diluncurkan tahun ini dengan teks sebelumnya ya? Itu mungkin apa perbedaan mendasarnya menurut Mas Ervin gitu sebagai yang sudah banyak. Sehingga kita menjadi concern juga di situ. Kemudian eh, yang kedua mengenai ini Mas Ervin, mengenai denda-denda, mengenai apa namanya, eh, tadi kan di situ dilihat ada denda-denda. Apakah di denda itu sekarang harus setiap bulan kita lapor wajib lapor sehingga itu dendanya tidak terjadi atau bisa juga dengan apa dilaporkan selama per kuartal gitu loh. Yang penting selama itu antara pajak keluaran dan pajak masukannya kita masih aman atau masih kelebihan Aman. gitu loh. Ya, gitu. Itu aja Sinkron lah sih, ya di situ, wajar lah ya. sinkron. Iya, wajar. Itu sih Mas Siap, Erwin. siap. Terima Oke, jadi kasih. gini, kalau sekarang, ini kenapa cahayanya kurang pas ya? Sebentar. Nah, kalau sekarang tadi apa yang Bapak tanyakan tadi saya akan share screen ya. Sekali lagi kalau ada yang butuh di saya ada ebook, ada video melalui Instagram saya. Kami bisa dicek tuh di Instagram itu terkait untuk download apa ya, download ebook atau download video untuk menghadapi pemeriksaan. Mungkin kalau lebih detail nanti bisa dicek di situ ya. Oke, saya tadi pertanyaan satu-satu dulu ya. Pertanyaannya terkait dengan Cortex tadi. Oke. Nah, ini kelihatan nggak ya share screen saya di sini? Atau belum? Kelihatan nggak ya di sini share screen? Nah, ini contoh sekarang Cortex ya di sini. Contohnya, Bapak Ibu kelihatan nggak? Terlihat. Oke, terlihat ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sebetulnya kalau sebelum masuk ke sini ada loginnya dulu ya, ada loginnya dulu. Sebelum ke sini ada loginnya dulu, tapi ya loginnya yang kita masukin password dan NPWP kita lah ya. Dashboardnya itu kurang lebih seperti ini. Ini pakai yang saya ya, login terakhir baru aja tadi siang. Nah, jadi perbedaannya apa yang dulu dengan sekarang? Kalau yang dulu itu Pak, itu kita satu-satu Pak. Kalau Bapak mau lapor SPT PPh orang pribadi, apply-nya satu. Kalau misalnya kita mau lapor PPh 21 sendiri juga, faktur pajak sendiri juga. Nah, kalau dalam sistem ini tuh ada integrasinya, Pak. Jadi satu itu memudahkan wajib pajak. Nah, ini contoh isinya ada e-faktur, e-bukpot, SPT, ada pembayaran, bahkan di sini ada deposit nih. Kalau kita biar nggak kena sanksi, deposit dulu deh. Lagi ngitungnya lagi ribet, ntar deh saya deposit dulu bisa biar nggak kena sanksi. Karena mungkin butuh waktu untuk ngitung gitu. Ada juga data-data perpajakan, penagihan dan layanan lain-lain. Manajemen akses ya untuk Bapak di sini. Jadi kalau pertanyaan Bapak, Pak dengan adanya Cortex ini sekarang, saya harus ngapain ya? Mungkin gitu ya Pak Panas ya. Ya, betul. Sederhananya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dulu kita lapor apa adanya, itu ya sewajar-wajarnya. Apakah kelihatan apa enggak gitu sama kantor pajak? Nah, karena sekarang datanya lebih terkoordinasi ya. Ini enggak nanti enggak hanya dengan Cortex ya, dengan antar pajak ya. Kalau dulu mungkin PPh 21 sama Potput kantor pajak itu butuh waktu Pak untuk ngecekin, oh sinkron nih datanya gitu. Kalau sekarang otomatis kelihatan perbedaan tersebut.
Jadi lebih mudah melihatnya, baik faktur pajak keluaran, pajak masukan, bahkan dari lawan transaksi pun udah lebih kelihatan sekarang. Seperti itu, Pak. Selain itu yang perlu diperhatikan, eh, selain itu apa yang diperhatikan adalah terkait dengan data-data perbankan, Pak. Data perbankan, bahkan data Kemenkumham. Jadi kalau Bapak tanya, Pak, kalau saya lapor, yang penting sinkron aja ya, wajar saja. Sepanjang Bapak misalnya masih bisa, ya, oh ini wajar kok, Pak. Mungkin kurang-kurang dikit, is oke lah. Tapi kalau saran saya, itu sekarang perlu diperhatikan tuh Pak, untuk data-data itu buktinya lebih lengkap. Khawatirnya nanti ada pertanyaan. Dan ya mendekati yang sebenarnya lah saya bilang. Kenapa saya bilang mendekati? Karena ya dengan keterbatasan waktu, keterbatasan data, kadang atau keterbatasan pengetahuan, kadang bukan niat kita nakal, tapi kadang-kadang ada yang miss gitu ya Pak Arnas ya. Jadi kalau Pak Anas bilang, Pak, saya nyocokin aja deh sales sama ini. Nah, kalau ada dokumen-dokumen lain yang bisa terlihat di situ, data-datanya oleh kantor pajak diakses kan akan mudah dilihat, Pak, di sini. Gitu loh, Pak Anas. Ada yang Iya, bertanya, Pak Ervin, satu lagi silakan, nyambung. silakan. Mengenai ini, laporan keuangan kan kalau ya biasa diminta juga oleh para pajak melambingkan laporan keuangannya itulah. Atau sekarang itu masih tetap seperti itu juga ya, Pak Ervin? Wajib, Kalau untuk perusahaan, mandatori. iya, wajib, wajib, Oke. wajib, Laporan wajib. keuangan itu apakah harus sinkron dengan rekening, mutasi rekening? Eh, Laporan keuangan, iya, Pak. Kalau kita ngomongin perusahaan ya di sini ya, Pak ya. Ya, perusahaan, ya, ya, PT ya. Iya, iya, Pak, betul. Jadi kenapa? Karena gini, pasti nggak ketahuan apa atau gimana? Bukan masalah itu. Kita kalaupun ada pemeriksaan yang tadi saya sampaikan, pasti Bapak akan diminta rekening koran tersebut, Pak. Hmm. Gitu. Jadi eh, sekarang mungkin nggak ketahuan ya, tapi bisa jadi apa namanya? Kalau ada pemeriksaan, kalau misalnya nggak sinkron, itu jadi apa ya namanya? Jadi suatu kalau bahasa Inggris backfire, suatu suatu Temuan ya, Pak? resiko, saya bilang. Ya, suatu temuan yang resiko yang apa namanya besar lah. Ini contoh ya, ini contoh ekstrim ya Pak ya, ini contoh ekstrim nih. Saya pernah ada satu kejadian gini. Ini ada wajib pajak, dia minjem uang dari bank. Ini kita nggak ngomong halal haram ya, mohon maaf bulan puasa, tapi dia minjem dari bank. Nah dia bikin perusahaan banyak tuh, ada 10, ada CP, ada PT, pribadinya juga. Nah uang tuh muter-muter Pak. Awalnya 3,5 M, simpan ke PT ini, simpan ke ini, muter aja terus Pak. Kan namanya bisnis ya, butuh ya nggak Pak, betul nggak? Nah, suatu saat ada pemeriksaan tuh. Ketika dicek laporan keuangannya dia nggak nulis tuh, oh ya ini nggak, bukan pinjaman, kita ke kita juga lah. Ketika diminta rekening bank ditanya tuh, oh ini bapak anu nih uangnya keluar bolak balik, akhirnya jadi transaksi seolah-olah kantor pajak nih kalau nggak bisa dibukti jadi transaksi nih, bisa dividen transaksi jual beli di situ. Seperti itu Pak Anas. Jadi kalau ngomongin perusahaan, saran saya itu harus sama dengan rekening koran, gitu Pak. Karena kalau udah temuan, kita nggak bisa ngeles kan, nggak mungkin kita, saya minta dong rekening korannya. Nah ini nih Pak poinnya. Ketika diminta rekening koran kita nggak ngasih, kantor pajak, oh nggak kooperatif, dia bisa minta ke bank tuh bakal diperiksa itu. Jadi bapak nggak ngasih pun, wah misal ya ada yang iseng, apa saya hapus-hapus aja saya kasih ke orang pajak. Lah kalau kantor pajaknya sama-sama iseng, dia ngeprint loh kok beda. Itu bukan masalah pajak lagi, takutnya tindak pidana perpajakan gitu loh Pak Anies, Pak Anas. Ya, Jelas ya? terima kasih penjelasannya. Ya, ini sekali Sangat lagi jelas. bukan kita nakut-nakutin, tapi kita antisipasi dan mitigasi resiko ya Pak Anas ya. Nanti kalau Ya, mau detail tanya, wah Pak ini gimana dan lain-lain, apa strateginya, ya mungkin di luar ini karena agak cukup panjang harus cek datanya gitu ya Pak Anas ya. ya. Terima kasih, Baik, Pak Anas Servil, silakan. Kasih Pak pencerahannya. Anas, makasih atas pertanyaannya. Nah, itu Semoga panas. membantu. Sudah terjawab semua. Terima kasih, Ibu. Telah Ya, terjawab. Terima kasih. alhamdulillah pencerahannya ya sangat, sangat luar biasa. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Silahkan, kalau tidak ada mungkin akan saya kasih waktu 5 menit terakhir di sini, mumpung di sini nih ya. Iya. Nah, untuk di sini tadi yang di screenshot di apa di sini tadi apa di layar ya, mungkin tadi itu alamat kantor saya dan nomor telepon
apa ya, sekretaris saya. Udah ada muncul ya Bu Mas Roro ya? Muncul juga ya? Ada Atau muncul belum? Coach, Oh muncul. muncul. Oh saya hapus nanti. Ya. Saya kirain nggak muncul tadi. Nah tapi saya share juga atas handphone pribadi saya di di kolom chat ya, di sini di kolom chat saya share juga, dan juga di situ kalau ada silahkan follow Instagram kami, diisi pajak.co.id ya di situ. Jadi nama Instagramnya isi pajak.com bisa juga di situ. Nah, cek aja isi pajak di situ. Betul. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman, saya baru chat dari kolom chat. Pak Ervin, untuk daftar DJP harus datang ke kantor pajak nggak ya? DJP sama OSS beda nggak? Oh beda, DJP OSS beda, itu dua hal yang berbeda. Kalau OSS itu sistem apa sistem perizinan. Kalau DJP itu terkait dengan perpajakannya. Dan kalau untuk daftar online bisa kok untuk NPWP ya. Tapi kalau mau ke kantor pajak juga silahkan. Nah, bagi yang belum bisa daftar Cortex, ya mungkin nanti bisa teknisnya ke kami ya, Pak Doni hubungin saya aja untuk detailnya gimana biar kita bantu. Seperti apa ya? Karena memang untuk registrasinya butuh step-step ya secara teknologinya seperti itu. Gitu ya Pak Doni ya. Tadi untuk Pak Lukman itu sudah saya jawab. Kalau tidak ada lagi, menit terakhir. Jadi mungkin saya info aja di Instagram kami juga ada tuh terkait dengan data edukasi perpajakan atau file apa ya, ada video yang bisa Anda unduh juga tuh terkait dengan bagaimana tata cara menghadapi pemeriksaan dan menghadapi SP2DK. Silakan follow, share, komen kalau ada yang Oke. Kalau tidak ada mungkin Bu Mas Ruro mungkin udah siap-siap pengen kita kan ya kita kan nih saya kan ASN Kemenag ya yang itunya dengan e-filing kita. Kemudian kemarin anak saya juga ASN juga, Kemenag juga. Kemarin ada masalah tuh e-filingnya yang mengharuskan langsung ke kantor pajaknya gitu kan. Oh iya, karena kaitan Cortex itu Bu biasanya tuh kemarin Oh yang lagi gitu. Jadi rame-rame. kemarin Iya. saya bilang nggak online aja, nggak mah ini harus ke kantornya gitu. Berarti yang hal kayak gitu tuh permasalahannya di mana tuh Coach tuh? Oke, kalau yang sekarang, khusus sekarang memang ada beberapa ya kejadian di sini. Entah nomor emailnya kurang tepat atau lain-lain ya. Jadi ketika nomor emailnya kurang nomor email kok nomor sama email, nomor telepon, alamat email atau ada password yang lupa. Dengan adanya Cortex ini memang untuk awal-awal ada beberapa hal yang harus datang ke kantor pajak, terutama untuk registrasi ini. Ya, tapi pengalaman kemarin memang bisa lewat online ada enggak? Saya nggak tahu case-nya seperti apa, tapi ada beberapa hal yang harus datang, ada beberapa yang melalui online. Gitu sih, Bu. Karena memang ini lagi sistem masih baru. Jadi kalau pertanyaan kenapa, sistemnya masih baru di situ. Ya, tapi sekarang sih memang udah agak dipermudah ya untuk laporan perpajakan dengan hanya tadi buka link langsung bisa ya. Kalau dulu kan kita harus dulu yang SPT dari kantor gitu kan. Yang mungkin yang pertamanya itu yang bikin sulit itu tadi harus kita hitung dulu yang bergerak dan yang tidak bergerak yang kita punya gitu kan. Terus setelah itu mungkin memang kesininya hanya tinggal upload SPT dari kantor aja. Tapi sekarang lebih dipermudah lagi tanpa SPT itu mungkin karena data kita sudah ada di sana mungkin ya hanya tinggal laporan kita apa isling aja. Iya. Untuk bahasan materi nanti bisa di-share ya. Boleh nanti saya share ya. Nanti kami share lewat Pak Coach Adi atau Bu Mas Ruro ya mungkin. Oke, ya nanti bisa nanti di-share juga ini jangan lupa ya absennya untuk nanti dapat sertifikat langsung ke email masing-masing. Untuk Ibu dan Bapak semuanya, jangan lupa saya sudah share link absennya untuk mengisi absen, untuk nanti sertifikatnya. Dan ya, sangat luar biasa hari ini, ternyata perpajakan itu memudahkan kita semua, apalagi nanti para pengusaha ya, para pebisnis, supaya tidak ada permasalahan ke depannya. Jadi intinya adalah di sini kita patuh wajib pajak.
Hanya memang yang jadi pertanyaan yang mungkin kemarin-kemarin itu kita yang di bawah kita wajib pajak gitu kan. Ternyata hasil-hasil yang kita serahkan malah malah oleh di atasnya entah dikemanakan itu ya gitu kan. Ya, Jadi, ah, ya akhirnya itu jadi kalau dilema. iya. Prinsipnya ya makanya saya suka ngomong pajak itu potongan ras jajan anak kita. Tapi intinya Iya adalah betul. kalau sebagai pengusaha terutama atau yang akan berusaha, ya kita harus mitigasi resiko. Tadi seperti Pak Anas sampaikan tadi tuh, kita harus mitigasi resikonya. Jadi lebih kepada pajak itu apa ya? Untuk memitigasi resiko jangan sampai menghambat usaha kita. Itu mungkin Bu Betul. Masruro karena mungkin kayaknya nggak ada pertanyaan Iya lagi. betul. Kalau kami tutup atau gimana? Kita tutup Bu Masruro, silahkan. Mungkin ada yang bertanya lagi ini teman-teman semuanya masih ada. Sepertinya sudah cukup Cukup. mungkin Coach. Siap, Oke, siap, siap, siap. ya. Tapi mungkin masih ada ganjalan di teman-teman apa yang mau ditanyakan mumpung Coach Ervin masih ada. Mungkin nanti kalau setelah ini jika ada masalah atau ingin diri ya Coach ya Boleh, silakan hubungi nomor saya buka sudah share kok. untuk Nomor saya, iya ya, IG-nya juga boleh ya. kok, IG perusahaan saya bisa di-follow. Eh, Silakan follow ya, Bu Mas Ruro. iya Insya Allah Allah banyak edukasinya eh, kok di situ. iya Mungkin saya bukan orang pajak ya. teman-teman. Oke, saya stop share ya di sini. Silakan. Mungkin on Nomor cam saya udah dulu ada, Pak untuk Doni. udah ada Coach ya Ya, Pak Doni. nomornya. Tuh, Bu Mas Ruro sering-sering share katanya. Boleh, boleh. Nggak hanya bulan puasa aja, silakan aja. Tinggal diundang aja. Iya iya iya. Oke, silakan Bu. Kalau mau difoto, kita foto bersama. Ya, Silaturahmi pada bulan puasa ini semoga menjadi ilmu. Ada Pak Lukman tuh. Terima kasih Pak Lukman. Saifullah. Silakan Bu. ya. Oke, saya karena kebetulan pakai HP ini habis monitoring jadi masih di mobil Iya ya. bisa ya. Ya. Itu dulu. Oke, 1, 2, 3. Saya ambil gambarnya melalui HP. Udah. Terima kasih buat semuanya untuk hari ini. Terima kasih Coach Ervin untuk materinya yang sangat luar biasa buat kita semua menjadikan pencerahan bagi semua baik itu para pebisnis kemudian juga karyawan atau yang lainnya yang mana ternyata kita wajib pajak itu adalah salah satu untuk kita menjadi patuh dan disiplin dan juga memudahkan untuk kita mengecek harta kita dan supaya mengecilkan resiko ke depannya ya. Terima kasih Coach. Semoga Coach sehat Baik. selalu dan bisa Terima selalu kasih. membersamai Amin. Institut juga Direktur Berat Institut itu Coach Adi Sumarna selalu sehat dan selalu bisa memberikan peluang-peluang buat kita dengan edukasi-edukasi dari para trainer. Terima kasih buat para peserta semuanya. Semoga sehat semua dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan yang sudah kita masuk sedalam yaitu hari pertengahan yaitu hari maghfurul Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakatuh. Mungkin wabarakatuh. pas mau closing statement mah enggak? Oke, statement dari saya intinya adalah kalau kita bicara perpajakan, kita nggak perlu takut kok. Kita siap-siap aja menghadapinya. Ya, sesuai dengan tagline isi pajak, pajak aman, usaha cuan, hati tenang. Terima kasih, saya live dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya. Terima Ya, kasih. Udah. terima kasih juga Bu. Yang keluar ya Bu, Assalamualaikum.